Dan pemirsa sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Selamat sore, Ibu Gubernur. Ya, selamat sore, Mas Davi. Baik. Saya juga. Ya. Ibu, di Bangkalan ini kasusnya juga semakin mengkhawatirkan, Bu. Sejauh ini penanganan seperti apa yang sudah diterapkan di sana, Bu? Komprehensif ya, tentu. Kita sebenarnya melakukan penanganan agak signifikan dan sinergitas di antara Forkopimda Provinsi, Kabupaten, Kota. Karena Kota Surabaya dan Kabupaten Bangkalan ini bersambung. Itu sebenarnya sejak tanggal 3 Juni yang lalu. Kemudian tanggal 4 saya sudah minta untuk dilakukan relaksasi. Tanggal 4 itu sudah disiapkan 6 rumah sakit penyangga. Pada saat dilakukan penyiapan rumah sakit penyangga. Ibu Hovifah? Baik, pemirsa, kami mohon maaf sambungan telepon kami dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa terputus, namun kami akan kembali mencoba untuk menghubungi kembali. Dan pemirsa, seperti kita ketahui saat ini angka penderita COVID-19 di wilayah Bangkalan, Jawa Timur ini termasuk yang kembali melonjak pasca libur Idul Fitri ini. Selain di Bangkalan, ada juga sejumlah daerah yang mengalami lonjakan kasus COVID-19. Ada di Bandung, di Kudus, dan sejumlah wilayah lainnya, termasuk di DKI Jakarta. Baik, kami kembali akan menyapa Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Hovifah Indar Parawansa. Ibu Hovifah sudah kembali bergabung dengan kami? Iya, mohon maaf, saya sedang di Madiun ini, sedang rakor juga karena Madiun dan Ngawi juga mengalami lonjakan. Saya, Pangdam, Kapolda juga sedang rakor di Madiun sekarang ini. Saya ingin kembali ke Bangkalan. Jadi kita melakukan sebetulnya langkah yang strategis itu dari tanggal 3 Juni yang lalu. Tanggal 4 kita sudah menyiapkan 6 rumah sakit penyangga di Surabaya. Kemudian tanggal 5 sore IGD Samrabu memang dilakukan penghentian pelayanan yang di dalam pengumuman waktu itu sempat terviralkan sampai tanggal 8. Tapi kemudian tanggal 6 pagi saya minta dilakukan rakor di Bangkalan. Kepala Dinas Kesehatan dan Koordinator Tracing sudah ke lapangan tanggal 6 jam 4 sore, jadi nggak sampai 24 jam sebetulnya IGD sudah bisa difungsikan kembali. Kita lakukan proses untuk penambahan PT, tempat tidur, 5 kali ditambahkan, dari 90 per kemarin menjadi 229. Jadi relatif relaksasi di Samrabu sudah bisa dilakukan. Dan tentu terima kasih, tanggal 4 saya telepon, tanggal 5 sudah datang 32 HFNC. High flow nasal kanul dari Kementerian Kesehatan, sehingga tanggal 6 sudah bisa dilaksanakan. Dan pada saat yang sama kita melakukan assessment SDM-nya dari Samrabu, minta tambahan, ada dokter spesialis penyakit dalam, kemudian dokter spesialis anestesi, kemudian ada lagi radiologi. Jadi insya Allah koordinasi kami cukup intensif. Kemudian ada rumah sakit yang sempat sehari berhenti memberikan layanan. Ibu Hovifah, kami mendengar bahwa ada keluhan dari tenaga medis, khususnya mereka yang bertugas di RSLI Indrapura, yang mengatakan pasien asal Bangkalan ini sulit untuk diurusi, harus membutuhkan perhatian yang ekstra karena mereka kabur-kaburan, kemudian menganggap dirinya sebagai tahanan dan lain sebagainya. Ibu Hovifah, tanggapannya? Iya, jadi begini, secara psikologis kan saya komunikasi intensif dengan Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, dan beliau sudah datang bersama Rois Amsurya PBNU yang juga Ketua Umum MUI. Jadi beliau juga membawa tim yang memungkinkan untuk bisa mengkomunikasikan dengan warga Bangkalan bahwa masih ditemukan ada yang tidak percaya bahwa COVID ini katanya bikinan dan seterusnya. Itu kalau yang menyampaikan tokoh selevel Pak Menko, kemudian Rois Amsurya PBNU yang kebetulan juga ada darah Maduranya, besarnya juga Madura, diharapkan bisa efektif. Nah, berbeda dengan forum yang dikoordinasikan oleh Pak Mahfud, berbeda pula yang ada di RSLI.
kami sudah mengkoordinasikan. Jadi dokter yang bagian menangani pasien masuk, saya bertemu langsung dan saya komunikasikan memang membutuhkan komunikasi yang lebih intensif. Tapi memang terkonfirmasi bahwa kalau dipanggil melalui pengeras suara ada yang kemudian merasa bahwa kok seperti tahanan dan seterusnya. Memang ini perlu komunikasi antara mereka dengan tokoh psikolog terutama yang berbasis kultur Madura. Jadi bukan harus dari Bangkalan, yang berbasis kultur Madura. Saya terus mengkomunikasikan dengan tokoh-tokoh baik yang ada di Madura mainland ya atau Madura Tapal Kuda. Jadi kan banyak sebenarnya di Jawa Timur hampir 20% suku Madura. Dari mulai Pasuruan sampai pertengahan Banyuwangi ada Madura. Saya mengkomunikasikan. Nah hari ini solusi itu saya akan mencoba melakukan kanalisasi. Malam ini kita menyiapkan ruang isolasi OTG di BPWS area Bangkalan. Kita berharap bahwa ini akan jadi kanal mereka yang terkonfirmasi positif PCR OTG. Kita akan siapkan di ruang isolasi Suramadu. Insya Allah malam ini bisa kapasitas 200 tempat tidur. Baik. Terima kasih banyak Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Hovifah Indar Parawansa. Tetap sehat selalu. Terima kasih Ibu Hovifah. Selamat sore. Terima kasih.